Cakrabirawa, Dul Arif, dan Madura Connection. Benedict Anderson menemukan indikasi bahwa eksekutor lapangan Cakrabirawa yang menculik para jenderal adalah komunitas Madura, yang diantaranya sudah dikenal oleh Ali Murtopo, intelijen Soeharto sejak 1950-an. Lelaki tua itu duduk bersandar di atas sebuah dipan besi. Bungkus, nama lelaki tua itu, terbaring lemah di tempat tidur. Stroke telah melumpuhkannya. Mantan bintara Cakrabirawa itu kini di rumah anaknya di Besuki, Situbondo, Jawa Timur, menghabiskan sisa hidupnya di atas dipan besi. Bungkus adalah salah seorang pelaku dalam tragedi 30 September 1965. Pria berdarah Madura yang saat itu berpangkat Sersan Mayor ini bertugas menjemput Mayor Jenderal M.T. Haryono, Deputi 3 Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam sebuah wawancara dengan Tempo setelah bebas dari LPG Pinang pada 1999, Bungkus menceritakan tugasnya itu dengan terperinci. Pada 30 September 1965, sekitar pukul 15, dalam briefing itu dikatakan ada sekelompok jenderal yang akan mengkup Bung Karno yang disebut Dewan Jenderal. Wah, ini gawat, pikirnya. Ia menyangka perintah itu baru akan dilaksanakan setelah 5 Oktober 1965. Namun pada pukul 8 dipimpin oleh Dul Arif, pasukannya kembali ke Halim sekitar pukul 3 keesokan harinya. Kata Bungkus, komandan-komandan pasukan berkumpul lagi. Lalu pasukan Cakra dibagi 7 oleh Dul Arif dan diberitahu sasarannya. Bungkus sendiri kebagian Mayor Jenderal M.T. Haryono. Bungkus kemudian berhasil menembak M.T. Haryono. Setelah sampai di lubang buaya, mayatnya diserahkan kepada Dul Arif. Seluruh pengakuan Bungkus ini menarik minat Ben Anderson, Indonesianis dari Universitas Cornell. Ben Anderson pada 2002 sampai datang lagi ke Indonesia, menemui Bungkus di Besuki. Pertemuannya itu menghasilkan paper setebal 61 halaman, The World of Sergeant Mayor Bungkus, yang dimuat di Jurnal Indonesia nomor 78 Oktober 2004. Paper ini menurut Ben melengkapi Cornell paper yang terkenal itu. Pada 1966, setahun setelah peristiwa berdarah, bersama Ruth McVeigh dan Fred Bunnell, Ben menulis Cornell paper. Pada saat itu Ben mengira bahwa inti serdadu yang bergerak di lapangan adalah orang-orang Jawa. Anggapan ini berubah setelah Ben Anderson bertemu dengan Bungkus. Ia melihat fakta menarik bahwa hampir semua serdadu yang ditugasi menculik berdarah Madura. Pimpinan lapangannya juga berdarah Madura. Pimpinan lapangan penculikan, seperti dikatakan Bungkus di atas, adalah Dul Arif. Menurut Bungkus, Dul Arif adalah orang yang sangat dekat dengan Ali Murtopo, intelijen Soeharto. Dul dikenal Ali sejak Banteng Raides memerangi Darul Islam di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada 1950-an. Perihal apakah benar Dul Arif dekat dengan Ali Murtopo? Tempo mencoba mengecek kepada Letnan Kolonel Udara Purnawirawan Heru Atmojo.
yang oleh Untung diikutkan dalam Dewan Revolusi. Heru sendiri berdarah Madura. Dan ternyata jawabannya mengagetkan. Dul Arif, anak angkat Ali Murtopo. Dalam paper Ben Anderson, anggota Cakrabirawa yang lain berdarah Madura adalah Jahurup. Ini pun informasi menarik. Di divisi Diponegoro, nomor batalion berubah dari 701 menjadi 448 yang tergabung dalam Anjing Laut yang menjadi bagian dari Brigade Infanteri. Hampir seluruh personilnya berdarah Madura. Dul Arif, Jahurup, dan Bungkus berada dalam satu batalion 448 Kodam Diponegoro. Jelas Heru Atmojo. Dan yang mengejutkan lagi, komandannya waktu itu Kolonel Latif. Itu artinya, dapat kita simpulkan bahwa Kolonel Latif pun sudah mengenal para eksekutor Cakrabirawa sejak dulu. Setelah menyelesaikan sekolah kader infanteri, Bungkus dipindah ke cadangan umum di Salatiga. Cadangan umum adalah gabungan pasukan Garuda 1 dan 2 yang baru pulang bertugas di Kongo. Ada 2 unit pasukan cadangan umum di Semarang, yakni Baret Hijau di Serondol dan Baret Merah di Mujen. Dan informasi yang mengagetkan lagi, Komandan Baret Hijau di Serondol saat itu menurut Bungkus adalah Untung. Ketika bertugas di cadangan umum inilah, Bungkus direkrut masuk Benteng Raides di Magelang. Tak lama kemudian ia direkrut pasukan Cakrabirawa. Meski sudah bersama dengan Untung sejak di Benteng Raides, Bungkus mengaku kepada Ben Anderson baru bertemu dengan Untung ketika sudah di Jakarta. Yang aneh, menurut Ben Anderson, setelah tragedi September itu, Dul Arif, si anak angkat Ali Murtopo, dan Jahurup seolah hilang tak berbekas. Menurut Heru, beberapa hari setelah G30S dinyatakan gagal, 60 anggota Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa berusaha lari dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Di Cirebon, pasukan CPM menghadang mereka. Menurut Malwi Sailan, mantan wakil komandan resimen Cakrabirawa, menceritakan ke-60 orang tersebut mampir di sebuah asrama TNI di Cirebon karena tidak membawa bekal makanan. Salah satu prajurit di asrama tersebut berinisiatif melapor kepadanya. Kemudian Malwi Sailan memberikan perintah kepada mereka untuk ditahan dulu pasukan dari Jakarta yang akan menjemputnya. Tapi kemudian Dul Arif dan Jahurup hilang, lenyap. Hanya Kopral Hardiono, bawaan Dul Arif, yang kemudian disidang di Mahkamah Militer Luar Biasa pada 1966 dan dituduh bertanggung jawab atas penculikan para jenderal tersebut. Dul Arif dan Jahurup tidak bisa dihadirkan dalam persidangan Mahmilub, kata Heru. Apakah keduanya diamankan Ali Murtopo? Mungkin saja. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Takar Lambi Sundel.